Ukraina semakin memanas. Sekutu Rusia yakin pasukan Rusia akan mengendalikan sepenuhnya pabrik baja Azovstal di Mariupol hari ini. Rusia mengatakan telah meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua Sarmat. Berikut peristiwa yang terjadi pada hari ke-57 invasi Rusia ke Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada hari Kamis 21 April 2022. Yang pertama, Ramzan Kadyrov, sekutu Vladimir Putin, mengatakan dia yakin pasukan Rusia akan mengendalikan sepenuhnya pabrik baja Azovstal di Mariupol sebelum waktu makan siang atau setelah makan siang pada hari Kamis ini. Yang kedua, Ukraina siap menawarkan pembicaraan tanpa syarat dengan Rusia di kota Mariupol yang terkepung. 3. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi Mariupol memburuk dengan sekitar 1.000 warga sipil terjebak di pabrik baja Azovstal. 4. Rusia mengatakan telah meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua Sarmat dengan Putin mengancam negara yang ikut campur dalam invasinya. 5. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyamakan Vladimir Putin dengan buaya, mengatakan dirinya tidak terlalu yakin pemimpin Rusia dapat bernegosiasi. 6. Zelensky mengatakan Ukraina dapat mengembangkan kecepatan maksimum jika bergabung dengan Uni Eropa. 7. Departemen Pertahanan AS telah mencabut klaim bahwa Ukraina telah dipasok dengan lebih banyak pesawat, tetapi mengirim suku cadang untuk memungkinkan Kiev melawan Rusia. 8. Intelijen menunjukkan Rusia siap untuk meluncurkan serangan cyber yang kuat terhadap saingan yang mendukung Ukraina. Dan yang ke-9, Menteri Keuangan dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Perancis keluar dari pertemuan G20 pada hari Rabu saat perwakilan Rusia berbicara. Ini terjadi di tengah perpecahan atas kehadiran Rusia yang berkelanjutan di badan tersebut. Rusia berhasil meluncurkan rudal setan yang mampu menembakkan hingga 12 hulu ledak nuklir sekaligus pada Kamis 21 April 2022. Rudal yang disebut paling kuat di dunia tersebut bahkan bisa menghancurkan wilayah seluas Prancis. Seorang pejabat Rusia menyebut rudal tersebut hadiah untuk Amerika dan NATO karena telah membantu Ukraina. Kabar peluncuran rudal setan tersebut diungkapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Putin memantau secara virtual detik-detik rudal setan atau Sarmat tersebut diluncurkan. Rudal yang dijuluki Satan II itu bisa terbang sejauh 11.000 mil, membawa 15 hulu ledak dan berpotensi menghancurkan wilayah seluas Prancis. Menurut outlet media pemerintah Rusia, rudal tersebut berhasil diluncurkan dari Kosmodrom Plesetsk di Oblast Arkhangelsk, Rusia Barat Laut. Video menunjukkan rudal besar sepanjang 115 kaki diluncurkan dari silo bawah tanah. Bola api yang sangat besar muncul saat rudal setan tersebut diluncurkan. Ia menempuh hampir 3.600 mil dalam waktu sekitar 15 menit. Rudal itu mendarat di rentang uji rudal Kura di semenanjung Kamchatka di ujung timur negara itu. Setelah peluncuran, Dmitry Rogozin, Direktur Badan Antariksa Rusia Roskosmos, mengklaim rudal tersebut hadiah untuk NATO dan negara yang mendukung Ukraina. Menurutnya, sistem Sarmat tidak akan ada bandingannya di dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Sarmat atau rudal setan disebut sebagai hulu ledak atom paling kuat dan mematikan di dunia. Mampu membawa bom 1.000 lebih kuat daripada yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang selama Perang Dunia Kedua.
Dikabarkan sebelumnya Rusia baru saja melakukan uji coba terhadap rudal terbarunya yang diberi nama rudal Sarmat atau ICBM. Uji coba itu dilakukan pada Rabu 21 April 2022 dan disebut menjadi sinyal untuk Barat bahwa Moskow mampu melakukan pembalasan. Detik-detik peluncuran uji coba yang direkam dan dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Hal itu disampaikan oleh pemimpin redaksi majalah Pertahanan Nasional Rusia, Igor Korochenko. Menurutnya ini menjadi bukti Rusia bisa melakukan pembalasan yang menghancurkan bagi negara yang melanggar batas serta keamanan Rusia. Sarmat merupakan ICBM berat baru yang akan dikerahkan Rusia. Senjata baru ini memiliki 10 atau lebih hulu ledak di setiap rudal. Hal itu disampaikan oleh Layanan Penelitian Kongres Amerika Serikat. Senjata ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Presiden Vladimir Putin mengklaim senjata ini merupakan senjata baru yang tak tertandingi dan akan membuat musuh Moskow berpikir dua kali untuk melakukan serangan. Militer Rusia meluncurkan rudal itu dari Plesetsk yang berada di barat laut Rusia dan mengenai sasarannya, yakni di semenanjung Kamchatka di timur jauh. Putin dalam pidatonya menyampaikan selamat kepada militernya atas keberhasilan peluncuran rudal balistik Sarmat. Ia menambahkan senjata itu akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjatanya. Selain itu juga memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal. Dikutip dari Aljazeera.com Kamis 21 April 2022, peluncuran ini merupakan tonggak penting lantaran telah tertunda selama bertahun-tahun akibat masalah pendanaan dan desain. Akan ada lebih banyak tes terhadap Sarmat sebelum Rusia menempatkannya sebagai pengganti rudal SS-18 dan SS-19. Rusia berhasil menguji coba rudal balistik antar benua Sarmat di Kosmodrom Plesetsk. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut proyektil berkemampuan nuklir akan membuat musuh Moskow berpikir dua kali. Rudal antar benua ini menjadi peringatan bahwa Rusia dapat balas dendam dengan cara yang menghancurkan. Putin tampil di televisi Rusia bahwa uji coba rudal Sarmat telah diluncurkan di Plesetsk di barat laut Rusia. Rudal tersebut mengenai sasaran di semenanjung Kamchatka pada hari Rabu 20 April. Putin langsung memberikan selamat kepada para militernya atas keberhasilan peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat tersebut. Ia mengklaim senjata ini akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata Rusia. Lalu juga memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan membuat para musuh berpikir dua kali. Ia berusaha memperingatkan negara-negara barat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Meski tidak menyebut siapa musuh yang dimaksud, tetapi Putin mengatakan negara-negara yang mencoba mengancam Rusia akan takut pada rudal Sarmat tersebut. Putin mengklaim rudal Sarmat memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi dan mampu mengatasi semua sarana pertahanan anti rudal modern. Kepala Badan Antariksa Negara Rusia menyebut peluncuran di Rusia Utara sebagai hadiah untuk NATO. Igor Korochenko, pemimpin redaksi majalah Pertahanan Nasional Rusia mengatakan peluncuran rudal Sarmat adalah sinyal ke Barat bahwa Moskow mampu melakukan pembalasan yang menghancurkan yang akan mengakhiri sejarah negara manapun yang telah melanggar batas keamanan Rusia dan rakyatnya. Menurut Layanan Penelitian Kongres Amerika Serikat, Sarmat adalah ICBM berat baru yang diperkirakan akan dikerahkan Rusia dengan 10 atau lebih hulu ledak pada setiap rudal. Itu telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan peluncuran uji cobanya tidak mengejutkan bagi Barat. Tetapi itu terjadi pada saat ketegangan geopolitik ekstrim atas perang Rusia di Ukraina.
Pada Rabu 20 April 2022, Amerika Serikat mengirim jet tempur ke Ukraina sebagai bentuk bantuan militer. Sementara itu, Rusia semakin intensif melakukan serangan di Ukraina Timur termasuk Mariupol. Bahkan pihak Rusia mengirimkan lebih banyak tentara ke sana. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Ukraina sudah menerima pesawat tempur dan suku cadangnya untuk meningkatkan pertahanan angkatan udara mereka. Namun, Kemenhan AS tak menjabarkan lebih lanjut jenis jet tempur yang mereka kirim ke Ukraina. Bantuan ini datang setelah Ukraina berulang kali mendesak negara barat menyediakan jet MiG-29 untuk membantu mereka melawan pasukan Rusia. Meski demikian, tak mudah bagi Amerika Serikat dan negara barat lainnya mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Mereka sangat berhati-hati agar tak menyurut emosi Rusia. Sementara Rusia kini telah menambah kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina Timur termasuk Mariupol. Ledakan terus terdengar dan korban jiwa berjatuhan. Kurang lebih ada 2.000 orang tak memiliki persediaan air minum dan makanan. Bahkan beberapa waktu lalu Rusia juga telah memulai pertempurannya di Lviv. 4 rudal Rusia menghantam fasilitas militer Ukraina hingga menewaskan 7 orang. Serangan yang terus terjadi membuat Komandan Marinir di PLTN Azovstal, Serhiy Volina, meminta bantuan ke seluruh pemimpin dunia. Ia mengatakan pasukannya sangat terancam dan bak menghadapi hari-hari terakhir hidupnya di tengah invasi Rusia. Menanggapi gempuran Rusia ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar kedua negara segera menyepakati gencatan senjata menjelang Pekan Suci Ortodoks. Pihak Rusia baru saja melakukan uji coba rudal balistik antar benua RS-28 Samad atau Setan II sebagai ancaman untuk negara barat. Menanggapi tindakan Rusia tersebut, Amerika Serikat mengaku tak begitu terkejut. Pentagon mengatakan peluncuran rudal ini bukanlah ancaman bagi Amerika. Dikutip dari A.com, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Rusia sudah memberikan kabar soal rencana peluncuran rudal balistik antar benua tersebut lewat perjanjian New START. Pertahanan Amerika Serikat menganggap bahwa peluncuran rudal ini adalah hal biasa dan bukan sebuah ancaman. Pada Rabu kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa pasukan Moskow telah menguji rudal balistik antar benua Sarmat atau Setan II. Peluncuran ini dilakukan di Kosmodrom Plesetsk di bagian Eropa Rusia dan mendarat di titik yang telah ditentukan, yakni Kamchatka di timur jauh. Rudal ini dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hipersonik. Sarmat adalah salah satu dari 6 senjata strategis Rusia yang diresmikan pada 1 Maret 2018 lalu, kemudian mulai beroperasi pada 2022 ini.
Echt doang, ich habe Rusia telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka pada Rabu 20 April 2022. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung sekitar 130.000 warga kota itu selama 50 hari. Pasukan Rusia mengklaim pihaknya akan menguasai Mariupol hari ini, Kamis 21 April. Panglima Perang Chechnya dan Sekutu Putin Ramzan Kadyrov mengatakan pelabuhan Mariupol akan jatuh ke tangan mereka. Pasalnya pasukan Rusia terus memperketat ikatan di sekitar benteng terakhir Ukraina di kota tersebut. Dikatakannya Mariupol akan menjadi kota terbesar yang akan direbut oleh Rusia sejak menginvasi Ukraina 8 minggu lalu. Pelabuhan tersebut dipandang sebagai posisi strategis kunci untuk serangan Rusia di timur Ukraina. Namun kota yang dulunya ramai dan menjadi kota metropolis kini berubah menjadi kota mati. Hanya tersisa pabrik baja Azovstal yang digunakan untuk berlindung sekitar 1.000 warga sipil. Dikatakan Komandan Marinir Ukraina Serhiy Volny bahwa para pejuang di pabrik baja mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dikhawatirkan hal itu bisa membuat ribuan warga sipil yang berada di pabrik baja akan segera berada di bawah kekuatan Rusia. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Ungkapan putus asa disampaikan oleh seorang komandan pasukan militer Ukraina di tengah serangan Rusia yang mengaku hari-harinya tampak seperti kiamat lantaran serangan Rusia tak sebanding dengan kekuatan militer yang dimiliki Ukraina. Komandan Marinir Angkatan Laut Mayor Serhiy Vilona ini merilis sebuah video pada Rabu 20 April. Ia meminta agar pasukannya tak menyerah, hanya saja ia memohon bantuan pada negara barat untuk membantu ratusan pasukan yang terluka dan sejumlah warga sipil yang bersembunyi di sebuah pabrik baja di Mariupol. Ia mengaku pabrik baja tersebut adalah lokasi persembunyian terakhirnya di dunia karena marinir tersebut tak yakin akan tetap hidup. Ia pun menyerukan desakan agar pemimpin dunia membantu mengevakuasi mereka. Pabrik baja Azovstal yang luasnya mencapai 10 km persegi ini adalah posisi pertahanan terakhir tentara Ukraina di Mariupol. Diungkapkan Vilona, pihak musuh mengerahkan unit dan pasukan puluhan kali lipat daripada pasukan Ukraina yang ada di Mariupol. Ia juga menyebut Rusia sangat unggul di sektor udara, artileri, pasukan artileri hingga alat-alat perang lain. Sementara itu, Volina mengatakan banyak pasukan tentara Ukraina tak bisa berperang karena dalam keadaan terluka. Rusia sendiri telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata pada Rabu kemarin. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung sekitar 130.000 warga kota selama 50 hari terakhir.
Ukraina menawarkan ke pihak Rusia agar melakukan negosiasi di kota Mariupol, kota yang terkepung pada hari Kamis ini. Mereka siap menyelesaikan masalah membuka blokir di Mariupol dan mengevakuasi warga sipil melalui diplomasi. Hal tersebut dikatakan oleh negosiator Ukraina dan ajudan Presiden Zelensky, Mikhailo Podolyak pada hari Rabu malam. Putaran khusus negosiasi ini, kata dia, akan dilakukan tanpa syarat apapun. Podolyak menyebut ini demi menyelamatkan orang-orang Ukraina, Azov, militer hingga warga sipil. Negosiator kunci Ukraina lainnya, David Arakamia, mengatakan di Telegram bahwa ia dan Podolyak siap tiba di Mariupol untuk mengadakan pembicaraan. Upaya putus asa lainnya untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol gagal pada hari Rabu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa situasi di Mariupol memburuk dengan ribuan tentara dan warga sipil terjebak di kota. Zelensky mengatakan negaranya siap untuk menyelesaikan masalah di Mariupol. Akan tetapi, Rusia belum menunjukkan kesiapan untuk mengambil langkah yang sama selama pertemuan dengan perwakilan media setelah pembicaraan dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Kiev. Diketahui kota Mariupol terkepung selama berminggu-minggu oleh pasukan Rusia. Krisis sandang, pangan, dan papan terjadi di sana. Hingga kini, konflik Rusia dan Ukraina belum terselesaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Perang Rusia dan Ukraina semakin memanas. Sekutu Rusia yakin pasukan Rusia akan mengendalikan sepenuhnya pabrik baja Azovstal di Mariupol hari ini. Rusia mengatakan telah meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua Sarmat. Berikut peristiwa yang terjadi pada hari ke-57 invasi Rusia ke Ukraina yang dikutip dari The Guardian pada hari Kamis 21 April 2022. Yang pertama, Ramzan Kadyrov, sekutu Vladimir Putin, mengatakan dia yakin pasukan Rusia akan mengendalikan sepenuhnya pabrik baja Azovstal di Mariupol sebelum waktu makan siang atau setelah makan siang pada hari Kamis ini.
Yang kedua, Ukraina siap menawarkan pembicaraan tanpa syarat dengan Rusia di kota Mariupol yang terkepung. 3. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan situasi Mariupol memburuk dengan sekitar 1.000 warga sipil terjebak di pabrik baja Azovstal. 4. Rusia mengatakan telah meluncurkan uji coba rudal balistik antar benua Sarmat dengan Putin mengancam negara yang ikut campur dalam invasinya. 5. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyamakan Vladimir Putin dengan buaya, mengatakan dirinya tidak terlalu yakin pemimpin Rusia dapat bernegosiasi. 6. Zelensky mengatakan Ukraina dapat mengembangkan kecepatan maksimum jika bergabung dengan Uni Eropa. 7. Departemen Pertahanan AS telah mencabut klaim bahwa Ukraina telah dipasok dengan lebih banyak pesawat, tetapi mengirim suku cadang untuk memungkinkan Kiev melawan Rusia. 8. Intelijen menunjukkan Rusia siap untuk meluncurkan serangan cyber yang kuat terhadap saingan yang mendukung Ukraina. Dan yang ke-9, Menteri Keuangan dari Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Perancis keluar dari pertemuan G20 pada hari Rabu saat perwakilan Rusia berbicara. Ini terjadi di tengah perpecahan atas kehadiran Rusia yang berkelanjutan di badan tersebut. Rusia berhasil meluncurkan rudal setan yang mampu menembakkan hingga 12 hulu ledak nuklir sekaligus pada Kamis 21 April 2022. Rudal yang disebut paling kuat di dunia tersebut bahkan bisa menghancurkan wilayah seluas Prancis. Seorang pejabat Rusia menyebut rudal tersebut hadiah untuk Amerika dan NATO karena telah membantu Ukraina. Kabar peluncuran rudal setan tersebut diungkapkan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Bahkan Putin memantau secara virtual detik-detik rudal setan atau Sarmat tersebut diluncurkan. Rudal yang dijuluki Satan II itu bisa terbang sejauh 11.000 mil, membawa 15 hulu ledak dan berpotensi menghancurkan wilayah seluas Prancis. Menurut outlet media pemerintah Rusia, rudal tersebut berhasil diluncurkan dari Kosmodrom Plesetsk di Oblast Arkhangelsk, Rusia Barat Laut. Video menunjukkan rudal besar sepanjang 115 kaki diluncurkan dari silo bawah tanah. Bola api yang sangat besar muncul saat rudal setan tersebut diluncurkan. Ia menempuh hampir 3.600 mil dalam waktu sekitar 15 menit. Rudal itu mendarat di rentang uji rudal Kura di semenanjung Kamchatka di ujung timur negara itu. Setelah peluncuran, Dmitry Rogozin, Direktur Badan Antariksa Rusia Roskosmos, mengklaim rudal tersebut hadiah untuk NATO dan negara yang mendukung Ukraina. Menurutnya, sistem Sarmat tidak akan ada bandingannya di dunia selama bertahun-tahun yang akan datang. Sarmat atau rudal setan disebut sebagai hulu ledak atom paling kuat dan mematikan di dunia. Mampu membawa bom 1.000 lebih kuat daripada yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dikabarkan sebelumnya Rusia baru saja melakukan uji coba terhadap rudal terbarunya yang diberi nama rudal Sarmat atau ICBM. Uji coba itu dilakukan pada Rabu 21 April 2022 dan disebut menjadi sinyal untuk Barat bahwa Moskow mampu melakukan pembalasan. Detik-detik peluncuran uji coba yang direkam dan dibagikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Hal itu disampaikan oleh pemimpin redaksi majalah Pertahanan Nasional Rusia, Igor Korochenko.
Menurutnya ini menjadi bukti Rusia bisa melakukan pembalasan yang menghancurkan bagi negara yang melanggar batas serta keamanan Rusia. Sarmat merupakan ICBM berat baru yang akan dikerahkan Rusia. Senjata baru ini memiliki 10 atau lebih hulu ledak di setiap rudal. Hal itu disampaikan oleh Layanan Penelitian Kongres Amerika Serikat. Senjata ini telah dikembangkan selama bertahun-tahun. Presiden Vladimir Putin mengklaim senjata ini merupakan senjata baru yang tak tertandingi dan akan membuat musuh Moskow berpikir 2 kali untuk melakukan serangan. Militer Rusia meluncurkan rudal itu dari Plesets yang berada di barat laut Rusia dan mengenai sasarannya, yakni di semenanjung Kamchatka di timur jauh. Putin dalam pidatonya menyampaikan selamat kepada militernya atas keberhasilan peluncuran rudal balistik Sarmat. Ia menambahkan senjata itu akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjatanya. Selain itu juga memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal. Dikutip dari Aljazeera.com Kamis 21 April 2022, peluncuran ini merupakan tonggak penting lantaran telah tertunda selama bertahun-tahun akibat masalah pendanaan dan desain. Akan ada lebih banyak tes terhadap Sarmat sebelum Rusia menempatkannya sebagai pengganti rudal SS-18 dan SS-19. Rusia berhasil menguji coba rudal balistik antar benua Sarmat di Kosmodrom Plesets. Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut proyektil berkemampuan nuklir akan membuat musuh Moskow berpikir 2 kali. Rudal antar benua ini menjadi peringatan bahwa Rusia dapat balas dendam dengan cara yang menghancurkan. Putin tampil di televisi Rusia bahwa uji coba rudal Sarmat telah diluncurkan di Plesets di barat laut Rusia. Rudal tersebut mengenai sasaran di semenanjung Kamchatka pada hari Rabu 20 April. Putin langsung memberikan selamat kepada para militernya atas keberhasilan peluncuran rudal balistik antar benua Sarmat tersebut. Ia mengklaim senjata ini akan memperkuat potensi tempur angkatan bersenjata Rusia. Lalu juga memastikan keamanan Rusia dari ancaman eksternal dan membuat para musuh berpikir 2 kali. Ia berusaha memperingatkan negara-negara barat dan sekutunya untuk tidak ikut campur dalam perang di Ukraina. Meski tidak menyebut siapa musuh yang dimaksud, tetapi Putin mengatakan negara-negara yang mencoba mengancam Rusia akan takut pada rudal Sarmat tersebut. Putin mengklaim rudal Sarmat memiliki karakteristik taktis dan teknis tertinggi dan mampu mengatasi semua sarana pertahanan anti rudal modern. Kepala Badan Antariksa Negara Rusia menyebut peluncuran di Rusia Utara sebagai hadiah untuk NATO. Igor Korotchenko, pemimpin redaksi majalah pertahanan nasional Rusia mengatakan peluncuran rudal Sarmat adalah sinyal ke Barat bahwa Moskow mampu melakukan pembalasan yang menghancurkan yang akan mengakhiri sejarah negara manapun yang telah melanggar batas keamanan Rusia dan rakyatnya. Menurut Layanan Penelitian Kongres Amerika Serikat, Sarmat adalah ICBM berat baru yang diperkirakan akan dikerahkan Rusia dengan 10 atau lebih hulu ledak pada setiap rudal. Itu telah dikembangkan selama bertahun-tahun dan peluncuran uji cobanya tidak mengejutkan bagi Barat. Tetapi itu terjadi pada saat ketegangan geopolitik ekstrim atas perang Rusia di Ukraina.
Pada Rabu 20 April 2022, Amerika Serikat mengirim jet tempur ke Ukraina sebagai bentuk bantuan militer. Sementara itu, Rusia semakin intensif melakukan serangan di Ukraina Timur termasuk Mariupol. Bahkan pihak Rusia mengirimkan lebih banyak tentara ke sana. Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengonfirmasi bahwa Ukraina sudah menerima pesawat tempur dan suku cadangnya untuk meningkatkan pertahanan angkatan udara mereka. Namun, Kemenhan AS tak menjabarkan lebih lanjut jenis jet tempur yang mereka kirim ke Ukraina. Bantuan ini datang setelah Ukraina berulang kali mendesak negara barat menyediakan jet MiG-29 untuk membantu mereka melawan pasukan Rusia. Meski demikian, tak mudah bagi Amerika Serikat dan negara barat lainnya mengirimkan bantuan militer ke Ukraina. Mereka sangat berhati-hati agar tak menyurut emosi Rusia. Sementara Rusia kini telah menambah kekuatan militernya untuk menyerang Ukraina Timur termasuk Mariupol. Ledakan terus terdengar dan korban jiwa berjatuhan. Kurang lebih ada 2.000 orang tak memiliki persediaan air minum dan makanan. Bahkan beberapa waktu lalu Rusia juga telah memulai pertempurannya di Lviv. 4 rudal Rusia menghantam fasilitas militer Ukraina hingga menewaskan 7 orang. Serangan yang terus terjadi membuat Komandan Marinir di PLTN Azovstal, Serhiy Volina, meminta bantuan ke seluruh pemimpin dunia. Ia mengatakan pasukannya sangat terancam dan bak menghadapi hari-hari terakhir hidupnya di tengah invasi Rusia. Menanggapi gempuran Rusia ini, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan agar kedua negara segera menyepakati gencatan senjata menjelang Pekan Suci Ortodoks. Pihak Rusia baru saja melakukan uji coba rudal balistik antar benua RS-28 Samad atau Setan II sebagai ancaman untuk negara barat. Menanggapi tindakan Rusia tersebut, Amerika Serikat mengaku tak begitu terkejut. Pentagon mengatakan peluncuran rudal ini bukanlah ancaman bagi Amerika. Dikutip dari A.com, juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan Rusia sudah memberikan kabar soal rencana peluncuran rudal balistik antar benua tersebut lewat perjanjian New START. Pertahanan Amerika Serikat menganggap bahwa peluncuran rudal ini adalah hal biasa dan bukan sebuah ancaman. Pada Rabu kemarin, Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan bahwa pasukan Moskow telah menguji rudal balistik antar benua Sarmat atau Setan II. Peluncuran ini dilakukan di Kosmodrom Pleset di bagian Eropa Rusia dan mendarat di titik yang telah ditentukan, yakni Kamchatka di timur jauh. Rudal ini dapat melakukan perjalanan dengan kecepatan hipersonik. Sarmat adalah salah satu dari 6 senjata strategis Rusia yang diresmikan pada 1 Maret 2018 lalu, kemudian mulai beroperasi pada 2022 ini.
Echt, ich habe Rusia telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata mereka pada Rabu 20 April 2022. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung sekitar 130.000 warga kota itu selama 50 hari. Pasukan Rusia mengklaim pihaknya akan menguasai Mariupol hari ini, Kamis 21 April. Panglima Perang Chechnya dan sekutu Putin Ramzan Kadyrov mengatakan pelabuhan Mariupol akan jatuh ke tangan mereka. Pasalnya pasukan Rusia terus memperketat ikatan di sekitar benteng terakhir Ukraina di kota tersebut. Dikatakannya Mariupol akan menjadi kota terbesar yang akan direbut oleh Rusia sejak menginvasi Ukraina 8 minggu lalu. Pelabuhan tersebut dipandang sebagai posisi strategis kunci untuk serangan Rusia di timur Ukraina. Namun kota yang dulunya ramai dan menjadi kota metropolis kini berubah menjadi kota mati. Hanya tersisa pabrik baja Azovstal yang digunakan untuk berlindung sekitar 1.000 warga sipil. Dikatakan Komandan Marinir Ukraina Serhiy Volny bahwa para pejuang di pabrik baja mungkin tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Dikhawatirkan hal itu bisa membuat ribuan warga sipil yang berada di pabrik baja akan segera berada di bawah kekuatan Rusia. Угрупування противника в десятки разів перебільшує нас. Ungkapan putus asa disampaikan oleh seorang komandan pasukan militer Ukraina di tengah serangan Rusia yang mengaku hari-harinya tampak seperti kiamat lantaran serangan Rusia tak sebanding dengan kekuatan militer yang dimiliki Ukraina. Komandan Marinir Angkatan Laut Mayor Serhiy Vilona ini merilis sebuah video pada Rabu 20 April. Ia meminta agar pasukannya tak menyerah, hanya saja ia memohon bantuan pada negara barat untuk membantu ratusan pasukan yang terluka dan sejumlah warga sipil yang bersembunyi di sebuah pabrik baja di Mariupol. Ia mengaku pabrik baja tersebut adalah lokasi persembunyian terakhirnya di dunia karena marinir tersebut tak yakin akan tetap hidup. Ia pun menyerukan desakan agar pemimpin dunia membantu mengevakuasi mereka. Pabrik baja Azovstal yang luasnya mencapai 10 km persegi ini adalah posisi pertahanan terakhir tentara Ukraina di Mariupol. Diungkapkan Vilona, pihak musuh mengerahkan unit dan pasukan puluhan kali lipat daripada pasukan Ukraina yang ada di Mariupol. Ia juga menyebut Rusia sangat unggul di sektor udara, artileri, pasukan artileri hingga alat-alat perang lain. Sementara itu, Volina mengatakan banyak pasukan tentara Ukraina tak bisa berperang karena dalam keadaan terluka. Rusia sendiri telah mengultimatum tentara Ukraina di Mariupol untuk meletakkan senjata pada Rabu kemarin. Peringatan itu diberikan setelah tentara Rusia mengepung sekitar 130.000 warga kota selama 50 hari terakhir.
Ukraina menawarkan ke pihak Rusia agar melakukan negosiasi di kota Mariupol, kota yang terkepung pada hari Kamis ini. Mereka siap menyelesaikan masalah membuka blokir di Mariupol dan mengevakuasi warga sipil melalui diplomasi. Hal tersebut dikatakan oleh negosiator Ukraina dan ajudan Presiden Zelensky, Mikhailo Podolyak pada hari Rabu malam. Putaran khusus negosiasi ini, kata dia, akan dilakukan tanpa syarat apapun. Podolyak menyebut ini demi menyelamatkan orang-orang Ukraina, Azov, militer hingga warga sipil. Negosiator kunci Ukraina lainnya, David Arakamia, mengatakan di Telegram bahwa ia dan Podolyak siap tiba di Mariupol untuk mengadakan pembicaraan. Upaya putus asa lainnya untuk mengevakuasi warga sipil dari Mariupol gagal pada hari Rabu. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan bahwa situasi di Mariupol memburuk dengan ribuan tentara dan warga sipil terjebak di kota. Zelensky mengatakan negaranya siap untuk menyelesaikan masalah di Mariupol. Akan tetapi, Rusia belum menunjukkan kesiapan untuk mengambil langkah yang sama selama pertemuan dengan perwakilan media setelah pembicaraan dengan Presiden Dewan Eropa Charles Michel di Kiev. Diketahui kota Mariupol terkepung selama berminggu-minggu oleh pasukan Rusia. Krisis sandang, pangan, dan papan terjadi di sana. Hingga kini, konflik Rusia dan Ukraina belum terselesaikan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.